Nah, 9 Dzulhijjah ini bahkan bisa menjadi tinggi dan istimewa karena satu terjadi di Dzulhijjah saja. Yang kedua, dia bisa beruntun sampai 9-nya. Karena itu ada hadis yang meriwayatkan karena Rasulullah SAW yasumu tis'an min Dzulhijjah, adalah Rasulullah SAW beliau berpuasa yang ada yang mengartikan selama 9 hari. Ya, 9 hari di awal bulan Dzulhijjah 1 sampai dengan tanggal 9. Nggak nyampe 10 ya. Ya, nggak nyampe 10. Jadi jangan terlampau soleh gitu. Yang 10 itu nggak boleh, hari ke-10 itu haram hukumnya. Adapun ada redaksi yang menyebutkan 10, memang ada. Tapi yang dimaksud hari ke-10 ini bukan puasa niat puasa, bukan. Yang dimaksud menahan sementara waktu setelah sholat subuh sampai sholat id. Sunnahnya nggak makan dulu. Ya, nggak makan, menahan itu bahasa Arab standarnya itu imsak, itu siam. Tapi yang dimaksud bukan siam yang punya ketentuan. Jadi saum secara umum. Artinya apa? Artinya tahan dulu, jangan makan dulu. Beda dengan Idul Fitri. Idul Fitri setelah subuh makan, ya, untuk menunjukkan puasa telah selesai. Kemudian masuk Idul Fitri salatnya. Idul Adha tidak. Tahan dulu sebentar, jangan dulu makan, sholat dulu, selesai itu, kemudian pulangnya baru sunnahnya makan. Atau kalau bisa makanan pertama dari hewan yang disembelih telah dimasak dan dikonsumsi kemudian dari itu turunannya. Jadi kalau Anda mau naikkan levelnya, boleh bahkan puasa selama 9 hari berturut-turut. Ya. Dan kasus kedua, kalau mau tetap yang puasa Daudnya, boleh, silahkan. Rumus puasa Daud digunakan dengan niat puasa awal Dzulhijjah. Nah, cuma nanti kalau misalnya pas hari Kamis ya nanti ya, tanggal 9 bertepatan. Jadi Jumat 10 Dzulhijjah, insyaallah bersamaan dengan 31 Juli tahun ini 2020, Kamisnya tanggal 9 Dzulhijjah bersamaan dengan 30 Juli ya 2020. Saya sarankan kalau misalnya menggunakan rumus puasa Daud, misal jatuh Rabu puasa, Kamis kan tidak. Nah, saya sarankan Kamis tetap puasa karena Kamis itu spesial masuk hari Arafah. Puasanya pun puasa Arafah dengan hikmah yang telah kami sampaikan. Ya, silahkan review, dicek lagi kajian-kajian kami sebelumnya menerangkan tentang keutamaan amalan awal bulan Dzulhijjah, terutama puasa Arafah. Jadi singkatnya, silahkan, boleh dilakukan dengan sistem tadi. Naikkan levelnya pun boleh 9 hari berturut-turut, ada sisa ya nanti ke depan. Kemudian kalau mau sistemnya tetap puasa Daud dan hari Kamis jatuhnya pas 9 Dzulhijjah itu qadar Allah misalnya berbuka, nah tetap lakukan puasa untuk di situ ya dengan niat puasa Arafahnya. Nanti setelah hari tasyrik selesai ya, jadi nanti Idul Adha tanggal 10, hari tasyrik 11, 12, 13, setelah itu selesai baru mulai puasa lagi. Puasa itu tidak mengikat kepada yang berkorban saja, tapi amalan yang bersifat umum. Ya, jadi tidak mengikat dengan satu amalan tertentu, hanya anjurannya bersifat umum. Artinya, mau yang berkorban, mau yang tidak berkorban, atau belum ada kesempatan untuk berkorban, kesempatan berpuasa sangat terbuka. Nabi SAW pernah ditanya tentang kemuliaan puasa Arafah. Kata beliau, yukaffiru sanatil madiyah ya wal baqiyah. Jadi akan berpotensi mengampuni dosa-dosa yang telah lalu kalau benar dia saat puasa bertobat, beristighfar, bermuhasabah. Dan dengan taubatnya itu, bukankah dosa-dosa diampuni? Dan ciri diampuni itu dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa. Maka orang yang menunaikan puasa Arafah itu oleh Allah kemudian diberikan bimbingan untuk terjaga dari perbuatan dosa setahun yang akan datang. Saya secara pribadi lebih cenderung untuk mengqadha dulu, niat qadha puasa yang Ramadan yang belum ditunaikan, karena qadha itu sifatnya wajib ditunaikan ya, karena mengganti yang wajib dia jadi hukum wajib, hanya kewajibannya luas terbentang dari mulai pasca Ramadan ya, jadi setelah satu Syawal haram hukumnya puasa karena Idul Fitri, setelah itu terbentang sampai masuk lagi akhir Sya'ban menjelang ke Ramadan, yang kalau ada di tengah-tengahnya hari tertentu nggak boleh puasa, di situ saja nggak boleh puasa, seperti Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah kan. Nah, kemudian yang lain-lainnya terbentang sampai dengan masuk akhir bulan Sya'ban. Ada memang yang berpendapat begini, karena luas terbentang ya nggak apa-apa kalau mau menunaikan puasa sunnah tertentu yang jatuh waktunya hari tertentu saja, seperti puasa Arafah misalnya tanggal 9, ya niatnya puasa Arafah dulu saja kan, nanti hari selanjutnya masih ada hari panjang ya, untuk menggantinya. Ada yang berpendapat demikian dari kalangan ulama. Tapi saya secara pribadi itu lebih cenderung untuk mengutamakan yang wajib dulu.
Karena begini, kita melihat ada bentangan kesempatan puasa betul, tapi kan kematian itu nggak bisa ditentukan, ya. Kita nggak bisa menentukan kapan wafat. Kematian itu terjadi, sifatnya gaib, terserah Allah, ya, mau kemana dan kapan waktunya itu terjadi. Yaitu ada di Quran surah ke-31 Luqman ayat yang ke-34. Ya, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taqsimu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ya, bagian yang terakhir dari segala hal yang Allah ketahui, 5, ya, 5 itu sifatnya prerogatif. Di semua Allah mengetahui tentang kehidupan kita sebelum, sedang, dan akan terjadi. Semua Allah Maha tahu. Ya, dari sekian banyak itu, ya, ada yang jadi hak prerogatif Allah, 5 hal. Satu, pengetahuan tentang terjadinya kiamat, itu hanya milik Allah, nggak dibagi kepada siapapun. Ya, detiknya, menitnya, jamnya spesifik. Kemudian segala hal yang ditetapkan di dalam rahim ibunda, ya, segala hal tentang qadanya, kadarnya, dan sebagainya, ya. Kemudian juga tentang menurunkan, mengatur cuaca, karena itu tidak ada kepastian cuaca, yang ada perakiraan cuaca. Apa yang akan terjadi kemudian, ya, kita nggak tahu bahkan semenit apa yang akan terjadi ini setelah ini, ya. Yang terakhir, kapan dan di mana kita wafat. Nah, karena kita tidak bisa menduga kapan di mana kita wafat, maka kita harus mengerjakan amalan prioritas dalam hidup. Karena itu kalau ada yang nggak penting, nggak usah dikerjain, ya. Apa-apa yang nggak penting dalam hidup kita sisihkan, ambil yang pentingnya. Nah, itu nanti ada amalan prioritas. Dan kalau ada sama-sama penting, cari yang paling prioritas. Di hukum kan saya pernah ajarkan ada 5 turunan kan. Ambil dari tengah dulu mubah, tarik ke kanan sunnah, tarik ke kanan lagi apa? Wajib. Antara sunnah dengan wajib, sunnah muakkadah. Tarik ke kiri makruh, ke kiri lagi haram. Dari sini tinggal beginikan saja. Puasa Arafah yang mana nih? Oh, yang ini sunnah. Sunnahnya tengah-tengah muakkadah, tapi ada utang yang wajib. Maka karena ini prioritas, dahulukan dulu niatnya untuk yang wajib. Kalaupun kita niatkan untuk yang wajib, tapi punya keinginan kuat untuk mengerjakan Arafah dan tak mampu mengerjakannya karena alasan tertentu yang dibenarkan secara syar'i, itu bisa berpeluang mendapatkan pahala juga dari puasa Arafah, walaupun niat kita untuk yang siam Ramadannya sebagai qada. Apa dalilnya? Jelas. Kalimat Nabi di Al-Bukhari itu riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Idza maridal 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqima sahihah." Jika seorang hamba sakit atau ada uzur tertentu seperti orang sakit atau bahkan safar, nggak mampu mengerjakan amalan rutin yang biasa dia kerjakan. Ya, Ramadan itu rutin dia kerjakan, nggak mampu dia lakukan. Ya, karena kondisi tertentu, pernah haid dan sebagainya, diqadha. Terus pas bagian qadanya masuk waktu Arafah, padahal dia pun rutin Arafah di waktu sebelumnya. Karena nggak bisa dikerjakan, karena mengqadha puasa Ramadan, maka Arafahnya pun tetap dapat bagian sepanjang ada keinginan kuat mengerjakan, tapi harus melakukan amalan yang lebih utama. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.